Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Afrianti yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat tugas video, Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hanif Popliansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2510113110012. Baik Ibu, mungkin tanpa berlama-lama saya akan langsung masuk ke materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu peran digital ekonomi, kemudian apa manfaatnya, kemudian apa dampaknya, dan apa kesimpulannya begitu Ibu. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian peran ekonomi digital. Jadi, peran ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi seperti produksi, jual beli, distribusi, konsumsi yang sudah dibantu atau dipengaruhi teknologi digital, terutama internet. Jadi, cara orang bekerja, belanja, berjualan, dan berinovasi sekarang banyak berubah karena adanya platform digital seperti marketplace atau aplikasi transaksi dan media sosial. Jadi kesimpulannya adalah bahwa peran ekonomi digital mempermudah aktivitas ekonomi dengan bantuan teknologi dan internet melalui marketplace, aplikasi transaksi, dan media sosial. Ekonomi digital marketing mendukung kemudahan berbisnis, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang apa yang ada di PPT saya. Yang pertama, dapat mengakses secara global. Jadi, ekonomi digital memungkinkan pelaku usaha maupun individu untuk menjangkau pasar internasional tanpa harus hadir secara fisik. Contohnya adalah ketika kita ingin berbelanja di Shopee, kita tuh tidak perlu lagi Ibu untuk hadir gitu. Kita tuh cukup lewat handphone aja begitu. Kemudian yang kedua, itu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Platform digital memberi ruang bagi industri kreatif seperti musik, desain, konten, kuliner, fashion, dan lain-lain untuk berkembang. Contohnya adalah ketika seorang pelukis itu membuat lukisan, dia tidak lagi Ibu memamerkan hanya di pentas seni atau sebuah festival gitu yang berkaitan tentang seni. Akan tetapi, dia dapat memasarkan juga melalui platform seperti media sosial, misalnya lewat IG, kemudian lewat TikTok, kemudian lewat YouTube begitu Ibu. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Jadi, dengan teknologi digital, proses bisnis jadi lebih cepat dan murah. Misalnya Ibu, promosi lewat media sosial itu lebih hemat dibandingkan iklan konvensional seperti koran, majalah, brosur, TV, radio, dan lain-lain. Itu selain menghemat biaya, Ibu, itu juga menghemat waktu kita Ibu untuk proses pengerjaannya. Kemudian yang keempat itu ada kemudahan bertransaksi. Jadi, dengan kehadiran seperti e-wallet, mobile banking, dan marketplace, itu membuat transaksi jual beli menjadi lebih praktis, aman, dan cepat. Masyarakat tidak perlu lagi dong membawa uang tunai dan proses pembayarannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun Ibu. Contohnya adalah ketika kita ingin belanja gitu Ibu di anggap saja di SBC Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi membawa uang kas. Kita cukup menggunakan QRIS, kemudian kita scan, kemudian kita ketik nominalnya Ibu, kemudian kita tulis passwordnya dan transaksi selesai begitu aja. Tidak perlu lagi kita mengeluarkan cash, mencari dompet, kemudian menunggu kembalian begitu Ibu. Itu adalah kemudahannya Ibu. Kemudian untuk dampaknya adalah kejahatan cyber.
bentuk kejahatannya tuh seperti peretasan akun dan pencurian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, KTP, kartu kredit, atau kata sandi untuk disalahgunakan. Contohnya, data KTP itu bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman online nih Bu. Kemudian, nomor kartu kredit bisa dipakai untuk melakukan transaksi ilegal. Kemudian yang kedua, ada pengaruh budaya. Masuknya budaya luar lewat internet, media sosial, game, film, musik, membuat gaya hidup dan pola pikir itu berubah, Ibu. Dampak positifnya mungkin itu dapat memperkaya wawasan, memperluas pilihan gaya hidup juga. Kemudian untuk dampak negatifnya itu bisa menggeser budaya lokal, misalnya batik itu kurang diminati karena orang lebih suka berpakaian bergaya Korea, Ibu. Kemudian yang ketiga, ada keterbatasan akses. Jadi, tidak semua masyarakat bisa menikmati ekonomi digital karena masalah infrastruktur, seperti internetnya lambat, kemudian mahal, juga pendidikan digital rendah atau faktor ekonomi. Akibatnya terjadi digital divide. Atau maksudnya adalah ada kelompok yang maju karena teknologi, tapi ada juga yang semakin tertinggal. Kemudian yang keempat adalah maraknya penipuan. Contohnya adalah penipu membuka toko online di media sosial atau marketplace dengan foto produk yang sangat bagus dan harga yang murah, membuat kita tergiur untuk membeli. Baik, untuk mempermudah jabarannya, contohnya adalah saya sendiri. Mungkin produk itu yang saya minati dari fashion itu adalah Uniqlo atau baju Uniqlo. Itu harganya di pasaran sekitar 350 sampai 600 ribu. Akan tetapi, mungkin karena saya melihat di media sosial itu harganya sangat murah, jadi saya berkeinginan begitu untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi setelah saya beli dengan harga yang murah, barang yang sampai itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi itu adalah contoh penipuan. Kemudian untuk kesimpulannya adalah kesimpulan dari peran ekonomi digital adalah mempermudah kehidupan karena berbagai aktivitas seperti belanja, bekerja, dan berusaha dapat dilakukan melalui teknologi. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pula risiko seperti penipuan online, kejahatan cyber, perubahan budaya, serta keterbatasan akses. Oleh sebab itu, pemanfaatan ekonomi digital perlu disertai kewaspadaan, literasi digital, dan aturan yang tepat agar lebih banyak memberikan sebuah manfaat dibandingkan kerugian. Baik Ibu, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.